Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak, orang tua peserta didik dan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 244 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Sesuai dengan jadwal agenda pelaksanaan MPLS, Bunda akan menyampaikan atau mensosialisasikan tata tertib yang sudah kalian terima sehari sebelumnya ya. Ini penjelasannya mohon diperhatikan baik-baik. Tata tertib yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari demi terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif untuk tercapainya hasil belajar yang maksimal peserta didik di SMP Negeri 244 Jakarta. Selanjutnya, tidak akan Bunda sampaikan panjang lebar karena kalian sudah menerima, cuma ada hal-hal yang penting, yang krusial yang harus disampaikan, yaitu tentang hak peserta didik, kewajiban, ya, larangan, ya, itu yang harus diperhatikan. Hak peserta didik, kalian setelah nanti benar-benar menjadi peserta didik SMP Negeri 244 Jakarta, yang pertama adalah berhak mendapatkan pendidikan pengajaran secara daring atau online karena kita dalam masa belajar dari rumah ya. Yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, jadi adil, tidak pilih kasih di sini ya Nak ya. Kemudian berhak menggunakan fasilitas yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan selanjutnya berhak mendapatkan penghargaan jika kalian berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Selanjutnya kewajiban peserta didik yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kalian anut, menghormati agama yang dianut oleh peserta didik lain, dan mengikuti pelajaran agama yang dianut secara tertib dari rumah masing-masing, tentu saja mengikuti pembiasaan rohis, rokris maupun rohani Hindu secara daring atau online sesuai dengan jadwal nanti yang akan dibagikan. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau sekarang istilahnya BDR, belajar dari rumah, dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian jika berhalangan hadir, orang tua atau wali harus memberitahukan kepada wali kelas. Selanjutnya, memelihara hubungan baik dengan sesama peserta didik dalam komunikasi secara daring dengan kata atau bahasa yang sopan, baik lisan maupun tulisan. Di sini melalui WA grup kelas. Kemudian berpakaian rapi dengan ketentuan yang berlaku, memelihara dan menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dibuktikan dengan mengirimkan foto setiap hari kalian ya. Kemudian mengerjakan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui grup WA kelas atau media online sesuai dengan instruksi dari Ibu Bapak guru kalian. Kemudian jika mendesak ada keperluan ke sekolah, boleh hadir tapi tetap mengikuti protokol COVID-19 ya. Kemudian mohon maaf, menerima dan melaksanakan hukuman atau punishment jika kalian melakukan pelanggaran tata tertib dalam bentuk apapun, itu akan diberikan hukuman atau sanksi. Selanjutnya dilarang juga meninggalkan ruang kelas atau WA grup kelas pada saat jam pelajaran kecuali seizin guru yang mengajar atau wali kelas. Dilarang juga menulis di grup WA kelas yang tidak berhubungan dengan pelajaran atau informasi sekolah. Jadi yang penting-penting saja yang ditulis.
Kemudian dilarang berpakaian yang bukan seragam sekolah saat belajar daring di grup WA, dilarang bersolek dan berhias yang tidak sesuai dengan peserta didik. Dilarang menggunakan gelang, kalung atau anting ya, berambut gondrong untuk semua peserta didik putra. Dilarang bermain kartu, berjudi atau bertaruh di luar sekolah. Ini meskipun di luar sekolah karena kita belajar dari rumah tetap menjadi pengawasan pihak sekolah. Dilarang menyimpan atau menggunakan senjata api, senjata tajam atau benda yang dapat membahayakan meskipun kalian berada di luar lingkungan sekolah. Dilarang menyimpan, membaca atau mengedarkan buku bacaan atau media lain yang bertentangan dengan agama, susila, dan budaya nasional. Dilarang memasuki atau mengikuti organisasi atau perkumpulan yang dilarang oleh pemerintah, apalagi kalian masih kelas 7 gitu ya. Dilarang memalak, melawan, mengancam dengan kata-kata atau fisik serta perbuatan yang termasuk bullying kepada peserta didik yang lain atau kepada guru atau kepada karyawan di sekolah. Dilarang berkelahi, bertengkar, melukai teman, mencaci maki, serta yang dilakukan baik kepada masyarakat di teman-temannya maupun masyarakat di lingkungan sekolah, di luar sekolah. Dilarang menghasut, menyebarkan rasa permusuhan di antara teman sehingga menimbulkan perselisihan, perkelahian dan mengganggu keamanan dan ketertiban di luar lingkungan sekolah. Dilarang menikah selama masih menempuh pendidikan di SMP Negeri 244 Jakarta. Untuk aturan seragam kelas 7 ini masih menggunakan seragam SD kalian selama pembelajaran jarak jauh ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Jadi saat ini nggak usah dulu memikirkan seragam SMP, tapi masih diperbolehkan menggunakan seragam SD sesuai dengan SD kalian masing-masing. Nah, kecuali setiap tanggal 22 setiap bulannya itu menggunakan pakaian batik bebas ya, kecuali tanggal 22 itu pas hari Senin itu tidak menggunakan batik. Kenapa tanggal 22 menggunakan batik bebas? Karena untuk mengenang memperingati hari ulang tahun SMP Negeri 244 tanggal 22 Desember. Sehingga setiap tanggal 22 setiap bulan menggunakan pakaian batik bebas kecuali tanggal 22-nya hari Senin. Aturan penampilan, sekarang aturan penampilan. Karena kalian peserta didik, penampilannya harus mengikuti aturan sekolah. Tata rias peserta didik sederhana, tidak boleh berlebihan, tidak mengenakan perhiasan atau bekel gigi atau kawat gigi, kecuali kawat gigi ini adalah memang untuk pengobatan atau memang dari dokter, itu boleh. Tapi kalau kawat gigi hanya untuk bergaya gitu, dilarang ya nak ya, nggak boleh, karena bahaya. Peserta didik putra potongan rambutnya 3 cm paling panjang depan, 2 cm tengah dan 1 cm. Berarti kalau rambut kalian lebih dari 3 cm itu bisa dikenakan sanksi gitu ya. Jadi harus mengikuti aturan. Peserta didik putri yang berambut panjang diikat rapi dan tidak boleh dicat macam-macam, nggak boleh diwarna-warnai gitu ya. Ini yang tidak pakai jilbab ya, yang pakai jilbab tentu saja tertutup. Kemudian peserta didik dilarang bertato. Peserta didik putra dilarang bertinding, pakai anting misalkan, nggak boleh ya nak ya. Nah sekarang karena kita belajar jarak jauh, ini yang penting sekali juga harus diperhatikan, aturan kehadiran jarak jauh di dalam kelas. Kelas kita sekali lagi adalah grup WA kelas. Nanti akan dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Pertama, aturan kehadirannya. Absensi di grup WA dimulai pukul 6.15 sampai dengan pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jika melebihi waktu itu, kalian dianggap terlambat atau bahkan dianggap tidak hadir. Ya, itu jika sudah resmi menjadi peserta didik 24. Jadi setelah MPLS ya, nah ini berlaku setelah MPLS berlaku ini.
Kalau MPLS mulai jam 7 ya. Kemudian yang kedua, peserta didik yang terlambat setelah diizinkan baru diperkenankan masuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak hadir di grup WA kelas, orang tua atau wali wajib memberikan keterangan kepada wali kelas. Yang pertama, surat keterangan orang tua atau wali karena sakit atau halangan lainnya melalui telepon atau pesan WA kepada wali kelas. Yang kedua, kirim foto surat keterangan dari dokter karena sakit lebih dari 2 hari. Jadi kalau sakitnya sehari, 2 hari itu boleh menggunakan telepon atau pesan WA ke wali kelas. Tapi kalau sudah lebih dari 2 hari harus menyertakan foto surat keterangan sakit dari dokter nih. Yang ketiga, apabila peserta didik akan meninggalkan kelas atau grup WA kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung, maka harus mendapat persetujuan dari guru yang mengajar di kelas. Selain itu tidak boleh. Kemudian yang harus diperhatikan persentase kehadiran tidak boleh melebihi 5% untuk alfa tanpa izin gitu, dan tidak boleh melebihi 10% untuk izin. Nah, sekarang pelaksanaan penanganan pelanggaran tata tertib SMP Negeri 24 Jakarta. Jika kalian melakukan pelanggaran, yang pertama, ditegur guru mata pelajaran, wali kelas jika sering terlambat, baik itu terlambat kehadiran maupun terlambat mengumpulkan tugas dari ibu bapak guru. Yang kedua, perjanjian tertulis peserta didik dengan wali kelas jika tidak hadir alfa selama 3 hari. Yang ketiga, perjanjian tulis peserta didik dan orang tua dengan wali kelas atau staf kesiswaan bila tidak hadir karena alfa lebih dari 3 hari. Demikian apa yang bisa Bunda sampaikan tentang sosialisasi tata tertib SMP Negeri 24 Jakarta. Mudah-mudahan dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.